Halo guys, I'm Farha Bintang and I'm from kelas regular A. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang 4 tenses. Yang pertama ada simple present tense, yang kedua ada perfect continuous tense, yang ketiga ada present perfect tense, dan yang terakhir ada simple past tense. Yang pertama ada simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian, atau kebiasaan yang terjadi di masa sekarang. Strukturnya dalam kalimat positif yaitu subject plus verb one plus object. Contoh kalimatnya, I drink water. I sebagai subjek, drink sebagai verb one, dan water sebagai objek. Dan pada kalimat negatif, strukturnya subject plus do not or doesn't not plus verb one plus object. Kalimat contohnya yaitu I don't like a burger. I sebagai subjek plus don't plus like sebagai verb one dan burger sebagai objek. Dan kalimat tanya strukturnya yaitu do atau do not or does or doesn't not plus subject plus verb one plus object dan kalimat tanya. Contohnya yaitu do you know her name? Do plus you sebagai subjek, know sebagai verb one, dan her name sebagai objek. Dan yang kedua ada present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung ketika sedang berbicara. Selain itu, digunakan untuk menceritakan rencana di masa depan. Pada tenses ini, terdapat perubahan bentuk verb dengan penambahan ing pada bagian akhir. Salah satu kata keterangan waktu yang banyak digunakan dalam tenses ini adalah now. Strukturnya pada kalimat positif yaitu subject plus to be plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya, I'm learning a book. I sebagai subjek, am sebagai to be, learning sebagai verb ing, dan book sebagai objek. Dan pada kalimat negatif, strukturnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing dan juga plus object. Kalimat contohnya yaitu they are not using car today. They sebagai subjek, are sebagai to be, ditambahkan not dan ditambahkan using sebagai verb plus ing, dan car sebagai objek, selanjutnya today sebagai adverb. Dan yang terakhir ada interrogative sentence atau kalimat tanya. Strukturnya yaitu to be plus subjek plus verb ing plus objek dan juga tanda tanya. Kalimat contohnya yaitu is my mom cooking meatball today? Is sebagai to be, my mom sebagai subjek, dan cooking sebagai verb ing, dan selanjutnya ada meatball today sebagai objek. Dan yang ketiga ada present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Dan present perfect tense cenderung menaruh penekanan pada dampak dari suatu aksi yang sudah selesai dilakukan tersebut. Tentunya, dampak tersebut masih bisa dirasakan sampai saat ini. Contoh strukturnya pada kalimat positif yaitu subject plus have atau has plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu I have eaten.
I sebagai subjek, ditambahkan have dan juga eaten sebagai verb 3. Dan pada kalimat negatif, strukturnya subject plus have atau has plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu she has not eaten. She sebagai subjek plus has plus not dan juga ditambahkan eaten sebagai verb 3. Dan yang terakhir pada kalimat tanya, strukturnya yaitu have atau has plus subjek plus verb 3 dan kalimat contohnya sebagai berikut. Have you eaten? Have plus you sebagai subjek dan juga eaten sebagai verb ketiga. Dan yang terakhir ada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menerangkan atau menyatakan peristiwa atau aktivitas yang dilakukan dan telah selesai di masa lampau, atau dapat pula menerangkan peristiwa atau aktivitas yang terjadi sebelum aktivitas lainnya. Strukturnya pada kalimat positif yaitu subject plus verb to plus object. Kalimat contohnya, she drank a coffee last night. She sebagai subjek, drank sebagai verb to, dan coffee sebagai objek, dan juga last night sebagai adverb. Dan selanjutnya pada kalimat negatif strukturnya sebagai berikut. Subject plus did not plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, I didn't drink coffee last night. I sebagai subjek, did not ditambahkan did not dan juga drink sebagai verb 1 dan coffee sebagai objek. Dan yang terakhir pada kalimat tanya, strukturnya did atau did not ditambahkan subjek, ditambahkan verb 1 dan juga ditambahkan objek. Contoh kalimatnya yaitu did Adele sing her new song last week? Did plus Adele sebagai subjek, ditambahkan sing sebagai verb 1, ditambahkan her new song sebagai objek. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi, terima kasih.